345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut dan 19.700 orang meninggal setiap hari karena kelaparan. Heyo, ada apa hari ini? Di tahun 2023 dikatakan kita akan mengalami resesi ekonomi. Sekarang pertanyaannya, seberapa besar dampak dari resesi ini? Selain sektor keuangan, resesi ini juga akan mempengaruhi sektor logistik khususnya impor. Seperti rantai pasok pangan dan juga energi akan mengalami gangguan. Tanda-tanda resesi ini bisa dilihat dari prediksi pertumbuhan ekonomi yang akan melambat dari 5,7% menjadi 2,9%. Dan diperkirakan hingga akhir tahun inflasi di Indonesia akan meningkat sebesar 4,6%. Sementara pada Agustus 2022, inflasi di Amerika mencapai 8,3% dan Uni Eropa mencapai 9,1%. Tentunya kebijakan kenaikan suku bunga ini akan mempengaruhi nilai mata uang Indonesia. Yang diperkirakan jika terus naik, hal ini tentunya akan melemahkan nilai mata uang Indonesia. Rupiah diperkirakan akan mencapai 15.700 hingga 16.000 rupiah per US dollar. Di samping itu, konflik dari Rusia dan Ukraina akan menghambat komoditas pangan. Apalagi memasuki musim dingin, maka harga pangan akan terus melonjak. Ngomongin soal masalah terus-menerus tentunya akan membuat otak jadi mumet. Lalu, sebenarnya apa upaya yang harus dilakukan Indonesia untuk mencegah atau menghadapi resesi ini? Pangan itu adalah satu hal yang paling penting, mengurangi ketergantungan terhadap impor, tapi kebijakan kreatif juga harus ada. Jadi kalau perlu ada semacam dorongan, insentif yang lebih besar untuk segera mengkonversi hasil dari batu bara, sawit, dan nikel itu ke dalam mata uang rupiah dan ditahan di perbankan dalam negeri. Yang berikutnya adalah relaksasi dari sisi konsumen untuk membuat daya beli masyarakat lebih terjaga, yaitu dengan relaksasi perpajakan. Banyak negara berpikir untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilainya. Bahkan selama masa pandemi, kita bisa nih uji coba dari tarif PPN 11% diturunkan menjadi 7-8%. Kondisi perlambatan ekonomi ini bukan hanya berpengaruh di harga makanan, tetapi juga daya beli masyarakat, karena mereka akan lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu. Misalnya saja terjadi penurunan permintaan ekspor dari negara Amerika dan juga Uni Eropa di dunia tekstil, furnitur, sepatu, dan kerajinan. Hal ini membuat beberapa sektor bisnis menahan kapasitas produksinya, sehingga pemutusan hubungan kerja atau PHK akan sering terjadi. Bahkan beberapa perusahaan mungkin akan menutup dan tidak lagi beroperasi. Oleh sebab itu, dalam menghadapi resesi, Indonesia didorong untuk mengencangkan perekonomian melalui sektor wisata dan memperbanyak UMKM menjadi target untuk pemulihan ekonomi. 5 pasar utama Indonesia yang ditargetkan untuk pariwisata yaitu Singapura, Malaysia, Australia, India, dan Inggris. Lalu, apa saja langkah prioritas yang harus dilakukan oleh para pengusaha untuk mengantisipasi resesi? Tentunya ini situasinya kan tidak pasti di level internasional, jadi harus pintar-pintar mencari negara ekspor yang masih potensial. Afrika Utara, India misalnya di negara ASEAN, sehingga bisa mengkompensasi penurunan permintaan dari negara ekspor tradisional. Sedikit melihat ke belakang, apakah resesi ekonomi di tahun 2023 akan separah krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia pada tahun 1998 dan 2008? Ini banyak yang menyamakan situasinya mirip dengan resesi tahun 70-an. Ada perang Teluk pada saat ini ada perang di Ukraina yang membuat harga minyak mentah naik sampai level $120 per barel. Kemudian juga ada hyperinflasi terjadi di banyak negara. Saat ini ada Turki, kemudian ada Sri Lanka, dan juga berimplikasi terhadap resiko politik. Jadi banyak negara yang mengalami pergantian pemerintahan. Inggris ganti Perdana Menteri, Sri Lanka pemerintahannya jatuh. Jadi modelnya adalah model seperti tahun 1970-an. Nah, ini merupakan salah satu resesi yang mungkin terberat
Jadi sejak tahun 1970-an dunia tidak pernah mengalami hal yang sama. Kalau 98 itu krisisnya levelnya adalah regional, makanya disebut ASEAN Financial Crisis. Dia hanya di kawasan Asia. 2008 krisis surat utang spesifik ada di regional Amerika bagian utara. Tapi kalau tahun ini hampir semua negara ini terancam adanya resesi ekonomi secara bersamaan. Membahas soal resesi, tentunya kita harus mencari solusi. Karena kalau membahas masalah tersebut, maka akan menjadi depresi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada solusi-solusi nyata yang bisa dilakukan oleh Indonesia menghadapi resesi kali ini? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di Tempo.co.